Jadi kalau suami menceraikan istrinya, sudah bertekad tidak ingin rujuk kembali dengan alasan juga yang kuat, kemudian juga pada waktu yang benar, pengadilan tidak berhak untuk menghalangi hal ini karena ini merupakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si perempuan walaupun keberatan, tidak punya hak sama sekali untuk mengatakan saya tidak mau bercerai. Karena kalau dia mau berpisah dari suaminya, walaupun suami tidak suka, suami tidak punya hak untuk menahan. Selagi si perempuan mengikuti prosedur mengembalikan mahar yang diberikan suaminya. Tapi kalau suaminya KDRT, berbuat aniaya, si perempuan mengadu ke pengadilan untuk dipisahkan, si perempuan tidak perlu mengembalikan apa yang diberikan suaminya. Karena sebabnya dari suami. Ini keadilan Islam yang amat indah. Ada 3 hal katanya yang sungguhannya menjadi sungguhan, main-mainnya jadi sungguhan. Yaitu apa? An-nikahu wat-talaqu war-raj'ah. Nikah, tolak, dan rujuk. Katanya sungguhannya jadi sungguhan, main-mainnya jadi sungguhan. Main-main nikah-nikahan misalnya, oh di sekolah ada drama, dia nikah, padahal itu main-main. Oh jadi itu. Atau anak-anak main nikah-nikahan, oh jadi itu nikah. Ini hukum apa seperti ini, kayak main-main gitu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tema urgensi Al-Quran bagi kaum muslimin sesi ketiga yang akan diberikan contohnya oleh guru-guru kita, Ustadz Husain bin Hamid Al-Atas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Ustadz Hamzah bin Attas Al-Atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insyaallah kita akan memulai dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullah wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, bersama Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, ditemani oleh Ananda Ali bin Husain Al-Attas. Itu pula Abdul Rabb. Kita akan melanjutkan kajian kita di seputar urgensi Al-Quran bagi kaum muslimin.
Pada hari ini kita memasuki sesi yang ketiga. Kita akan mengambil contoh-contoh dari Al-Quran sebagai bukti bagaimana Al-Quran tak dapat digantikan dengan yang lain. Kita tahu bahwasannya para fuqaha, para ahli fikih berbeda-beda pendapat berkaitan dengan iddah seorang wanita yang diceraikan oleh suami. Apabila wanita ini masih memiliki kebiasaan datang bulan. Adapun wanita yang tidak memiliki kebiasaan datang bulan, jelas masalahnya selama 3 bulan. Adapun wanita yang masih haid, apabila diceraikan oleh suaminya, sebahagian fuqaha mengatakan dia beriddah selama 3 kali suci. Sebahagian lagi mengatakan wanita ini beriddah selama 3 kali haid. Dengan alasan bahwa kata Al-Qur'u dalam surah Al-Baqarah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Quru' jamak daripada Al-Qur'u. Sebahagian mengatakan yang dimaksudkan dengan kata Al-Qur'u di sini adalah masa suci. Sebahagian lagi mengatakan dia masa haid. Jadi yang berpendapat bahwa Al-Qur'u maknanya adalah suci, maka wanita beriddah selama 3 kali suci. Tapi yang berpendapat bahwa Al-Qur'u itu masa haid, maka dia beriddah selama 3 kali haid. Kenapa sampai terjadi perbedaan semacam ini? Karena mereka berpendapat bahwa kata Al-Qur'u ini mushtarak baina al-tuhri wal haid. Artinya bisa berlaku untuk masa suci, berlaku juga untuk masa haid. Artinya lafaz ini menunjukkan makna atau menunjukkan kedua makna tersebut. Padahal kalau kita perhatikan dari kata Al-Qur'u yang diambil dari kata qara'a, artinya jamaah, mengumpulkan. Oleh karena itu Al-Quran diambil dari kata qara'a tersebut yang berarti mengumpulkan huruf-huruf dan ayat-ayat, tapi dalam apa? Dalam kesatuan suara. Sedangkan Alkitab yang diambil dari kataba juga menunjukkan arti jamaah, mengumpulkan dan menyatukan. Cuma perbedaannya dengan qara'a. Kalau qara'a menyatukan huruf, kalimat dalam suara, dalam bacaan, sedangkan kataba menyatukan huruf ya, dan kata-kata dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, di saat kita mendengar kata Alkitab, maksudnya kitab suci yang tertulis. Kalau Al-Quran menunjuk kepada kitab suci yang dibacakan. Ini juga menunjukkan bagaimana pengumpulan Al-Quran itu bukan hanya bergantung pada bacaan dan hafalan, tapi juga kepada tulisan. Dan ditulisnya bukan pada masa sahabat Nabi, tapi pada masa Nabi kita Muhammad SAW. Baik ayat-ayatnya maupun susunan surahnya, semua disusun oleh Nabi atas perintah Allah. Sebagaimana di Lauh Mahfud telah terkumpul dalam sebuah kitab yang terpelihara. Fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Begitu juga pada masa Nabi disusun ya, dalam sebuah kitab yang memudahkan bagi kaum muslimin untuk dapat memahami. Ini merupakan salah satu mukjizat susunan Al-Quran. Nah, kita kembali kepada Quran. Jadi kata Al-Qur'u, jamaknya quru, sebetulnya menunjukkan makna gabungan di antara suci dan haid. Gabungan di antara suci dan haid. Jadi wanita yang haid, apabila dia diceraikan, maka dia beriddah selama 3 kali suci dan haid. Jadi sesuai dengan keadaan wanita apabila dia sudah menopause. Atau dia berada pada masa-masa mendekati masa menopause atau dalam keadaan sakit, di mana masa apa? Masa haid dan sucinya tidak menentu.
Allah sebutkan dalam surah At-Talaq wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahid. Wanita-wanita yang sudah berada pada masa-masa menopause, ya, maka waktu iddah mereka selama 3 bulan, 3 bulan kemari. Begitu juga wanita-wanita yang kalian ragu, di mana masa haidnya tidak menentu. Kalau sudah mendekati masa-masa akhir, biasanya haid 1 hari, berhenti, kemudian suci, seminggu kemudian haid kembali. Pada saat seperti ini, maka wanita tidak lagi beriddah dengan gabungan di antara suci dan haid selama 3 kali, tapi dia memilih beriddah selama 3 bulan. Dengan sendiri 3 bulan merupakan gabungan dari suci dan haid. Betul tidak? Tidak mengikuti, ya, keadaan yang tidak menentu tadi. Nah, wanita yang sudah menopause, dia beriddah selama 3 bulan. Dan kata Al-Qur'an di sini menunjukkan makna gabungan di antara suci dan haid, bukan hanya menjelaskan masa haid, bukan juga menjelaskan masa suci. Nah, sebagian fuqaha mengatakan 3 kali haid. Ini juga persoalan. Persoalannya apa? Berarti dia dapat memulai iddah dari mulai masa haid. Padahal kita sepakat semuanya bahwa iddah dimulai pada masa suci sebelum wanita digauli. Jadi kalau seandainya dikatakan 3 kali haid, berarti dia dapat memulai iddahnya pada waktu haid. Padahal ini tidak dibenarkan dalam agama. Kalau dia mengatakan 3 kali suci, berarti ada masa yang kurang. Dan ini dampaknya cukup apa? Cukup betul-betul besar. Dimana kalau seandainya seorang wanita diceraikan oleh suaminya. Diceraikan oleh suaminya pada masa suci. Tahu-tahu, ya, ketika sudah menghabisi 3 kali suci, suaminya meninggal dunia. Kita tahu bahwasannya seorang wanita yang beriddah statusnya masih sebagai istri. Artinya dia masih menerima hak waris kalau pada masa iddah. Nah, menurut pendapat yang pertama, 3 kali suci sudah berakhir, si wanita tidak punya hak lagi menerima warisan. Tapi kalau 3 kali suci dan haid, dia masih memiliki hak. Dan dia juga pada saat iddahnya menerima nafkah. Jadi bagaimana mungkin Allah akan membiarkan kita dalam kegamangan, kebingungan. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ. Kami telah menurunkan bagi kalian ayat-ayat yang memberikan penerangan yang sejelas-jelasnya. Jadi kalau kita kembali kepada fuqaha meninggalkan Al-Quran, maka akibatnya betul-betul amat fatal. Jadi seharusnya kita merujuk pendapat para fuqaha yang sesuai dengan Quran yang kita ikuti. Al-Asfahani dalam Ma'anil Quran menyebutkan bahwa kata Al-Qur'u, jamaknya quru, merupakan gabungan al-jam'u bainat tuhri wal haid. Dan ini yang paling sesuai dengan Al-Quran. Jadi kalau seandainya kita meninggalkan Al-Quran, merujuk kepada pendapat para fuqaha, ya, yang kembali kepada hadis-hadis yang berbeda-beda, agama ini membingungkan. Seperti yang kita jumpai pada saat ini. Kalau kita berbeda pendapat, ya, dalam masalah kunut dan tidak kunut, ya, itu wajarlah. Ini kembali kepada fikih, yang kembali kepada interpretasi seorang mujtahid. Tapi kalau masalah ini masalah yang berkaitan dengan hak, di mana si wanita masih memiliki hak waris atau tidak. Begitu juga kalau seandainya istrinya meninggal dunia, si wanita masih beriddah, statusnya masih sebagai istri. Suami mendapatkan warisan. Tapi kalau iddahnya sudah berakhir, suami tidak mendapatkan warisan dari istrinya, begitu pula sang istri tidak menerima warisan dari suami. Dan tidak mungkin agama, ya, yang diturunkan Allah ini akan menimbulkan kebingungan bagi hamba-hambanya. Tapi sumber kebingungan karena kita meninggalkan kitab Allah. Ini merupakan salah satu contoh. Dan banyak contoh yang lain insya Allah kita akan berikan kepada para ikhwan dan akhwat sekalian. Sebelumnya kita persilakan Ustadz Hamzah untuk
memberikan contoh-contoh tentang urgensi Al-Quran bagi kaum muslimin yang tak tergantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Contoh-contohnya banyak sekali. Tadi melanjutkan saja dari apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Husain. Yaitu yang berkaitan dengan masa iddah. Nah ini ada kaitannya tentu tema besarnya itu masalah talak. Ini banyak di antara kaum muslimin mengenai talak ini sama sekali tidak memperhatikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mereka begitu mudah menceraikan istri, begitu gampang kata tolak terlontar kapan saja dan dianggap sah itu. Silahkan tanya pada ustadz-ustadz yang pelajari kitab-kitab fikih, pasti seperti itu. Ya, bagaimana kalau ada seorang suami marah dia kepada istrinya, kemudian langsung diceraikan, talak 3. Pasti dia bilang, oh jatuh itu talak 3. Bagaimana apabila seorang suami dia itu dalam keadaan mabuk misalnya, kemudian dia menceraikan istrinya, jatuh itu talak istrinya, talak kepada istrinya. Ini semuanya bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Hubungan suami istri adalah merupakan hubungan yang ikatannya itu kuat sekali. Allah sebutkan hubungan pernikahan itu dalam Al-Quran disebutkan mitsaqan ghalidha. Artinya mitsaqan ghalidha ini artinya ikatan yang sangat kuat. Jadi kalau ikatan yang sangat kuat nggak bisa gampang-gampang begitu diuraikan seperti itu, dipisahkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, karena Allah paling tahu tentang kemaslahatan manusia ini dan di mana keluarga ini adalah sangat-sangat penting dalam kehidupan sosial umat manusia, karena keluarga adalah merupakan kumpulan terkecil atau komponen terkecil dari suatu masyarakat. Kalau keluarga, masing-masing keluarga hancur, jadi masyarakat dan bangsa itu hancur. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan masalah keluarga ini. Sampai-sampai di dalam Al-Quran ada surat At-Talaq. Kenapa seperti itu? Bukan adanya surat At-Talaq ini maksudnya Islam ini gampang, begitu gampang memisahkan hubungan keluarga ini. Tidak. Ya. Adanya surah Al-Talaq adalah memberikan bimbingan kepada kita agar supaya perceraian ini jangan mudah pisah seperti itu. Jangan mudah hancur pernikahan itu, ikatan pernikahan. Oleh karena itu Allah bimbing kita ini dalam hubungan rumah tangga ketika ada perselisihan. Bagaimana suami menangani perselisihan tersebut. Ketika misalnya istri nusyuz, ya, bagaimana penanganannya tahap pertama seperti itu diperintahkan, nasihati mereka. Terus, ya, kalau masih belum bisa juga fahjuruhunna fil madaji, ya, pisahkan dalam tempat tidur, arti tidur tidak satu ranjang seperti itu, atau istilahnya masih dalam satu rumah, istilahnya maksudnya tidak melakukan hubungan suami istri sebagai boikot kepada istri. Atau berikutnya fadribuhunna, ya, pukul mereka darban ghaira mubarrih, arti pukulan yang tidak melukai. Nah ini juga sudah diberikan contoh ya oleh Rasulullah SAW bagaimana bukan Rasulullah mencontohkan memukul, tapi maksudnya dipahami oleh para sahabat di sini artinya itu darban ghairu mubarrih. Rasulullah mengatakan itu yang tidak melukai. Nah, Ibnu Abbas menerangkan pukulan seperti apa? Seperti orang mukul pakai siwak. Siwak itu yang biasa buat siwak gitu. Itu kan nggak melukai. Terus
Ini contoh ini juga ada di dalam Al-Quran. Seperti Nabi Allah Ayub memukul istrinya. Itu Allah perintahkan, fakhudh dighsan. Ya, ambil seikat rumput. Ya, kemudian dipukulkan kepada istrinya. Itu darban ghairu mubarrih. Ini hanya isyarat bagaimana ini ya menunjukkan ketidaksenangan suami atas sikap si istri tersebut. Kemudian kalau nggak bisa juga, ya fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ya, bagaimana ambil juru runding, juru damai yang akan bisa menyatukan lagi nih hubungan suami istri yang sudah agak retak ini, ya, dari pihak keluarga suami maupun di keluarga istri. Ya, karena hubungan suami istri bukan hanya antara dua suami istri saja, tapi juga ada hubungan nanti menyatukan antara dua keluarga besar seperti itu. Nah, ini kalau nggak bisa juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengizinkan, memberikan rukhsah untuk menjatuhkan talak. Talaknya juga bertahap. Ya, at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak itu yang bisa rujuk kembali ya 2 kali. Artinya enggak sekaligus talaknya 2 kali, ya, kemudian atau talak 3. Kalau itu diucapkan sekaligus, tentunya hukum-hukum yang lain tentang iddah tadi enggak berjalan seperti itu. Kalau digabungkan. Marratan di sini marratan ba'da marrah. 1 kali ya jatuh talak, di situ kemudian ada masa iddah. Di mana masa iddahnya ini juga dijelaskan dalam surat Talak. Ketika masa iddah, bagaimana istri nggak boleh dipulangin ke tempat suami. Ya. Tetap masih dalam satu rumah. Padahal kan udah dicerai ini. Iya, sudah jatuh talak, saya ceraikan kamu. Talak 1 seperti itu. Itu istri harus tetap di dalam rumah. Allah sebutkan dalam surat At-Talaq, la tukhrijuhunna. Jangan kamu keluarkan istri kamu itu. Min buyutihinna, dari rumah mereka. Ya, walaupun ini rumahnya rumah suami, tapi Allah sebutkan ini rumah mereka. Supaya memberikan membesarkan hati si istri ini. Kalau dibilang ditolak, dia nggak enak, dia mau pulang. Nggak boleh. La tukhrijuhunna, jangan kamu usir mereka dari rumah mereka. Wala yakhrujna. Kalau mungkin istri ini mau keluar atas kemauan sendiri deh. Saya nggak enak nih dicerain suami, kok masih tinggal dalam satu rumah, saya mau pulang aja ke rumah orang tua. Allah larang, wala yakhrujna. Mereka jangan keluar dari rumahnya. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Talaq. Ya. Allah sebutkan wa tilka hududullah. Ada ancaman di ayat pertama surat Talaq. Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Itu adalah ketetapan-ketetapan Allah, batas-batas ketetapan Allah yang enggak boleh dilanggar. Dan siapa yang melanggarnya berarti dia menzalimi dirinya. Ini merupakan perbuatan dosa. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan supaya mereka tetap dalam satu rumah? Allah sebutkan alasannya di akhir surat ayat pertama surat At-Talaq, la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Kamu nggak tahu, barangkali saja Allah nanti mengadakan perubahan di antara hubungan itu. Mengadakan sesuatu hal yang nggak kita duga-duga. Ya, mungkin karena sering melihat paling diam-diaman masing-masing suami maupun istri mengerjakan pekerjaannya sendiri-sendiri, ya, seperti itu. Timbul iba, timbul akhirnya kemarahan yang sudah pernah memuncak, reda, akhirnya mereka bisa rujuk kembali. Itu yang diharapkan. Artinya benar-benar Allah perhatikan agar supaya keluarga ini jangan pecah, seperti itu. Jadi nggak segampang-gampangnya perceraian ini begitu dijalankan. Ini yang terjadi sekarang, bagaimana kaum muslimin jauh dari Al-Quran. Nggak mempraktekkan Al-Quran. Ini pentingnya Al-Quran di dalam membina rumah tangga ini dan dalam menjaga keutuhan rumah tangga kalau diikuti Al-Quran. Yang diikuti malah hadis dhaif. Nah, bilang itu hadis palsu, walaupun dhaif secara
mata rantai tapi palsu secara matan. Yaitu yang berbunyi salasun jidduhunna jiddun wa hazalahunna jiddun. Ada 3 hal katanya yang sungguhannya menjadi sungguhan, main-mainnya jadi sungguhan. Yaitu apa? An-nikahu wat-talaqu war-raj'ah. Nikah, tolak, dan rujuk. Katanya sungguhannya jadi sungguhan, main-mainnya jadi sungguhan. Main-main nikah-nikahan misalnya, oh di sekolah ada drama, atau orang bikin film gitu, oh nih ini dia nikah, padahal itu main-main. Oh jadi itu. Atau anak-anak main nikah-nikahan, oh jadi itu nikah. Begitu juga cerai gitu, main-main kita ngomong saya ceraikan kamu, main-main gitu, jadi cerai. Ini ikatan keluar hukum apa seperti ini, kayak main-main gitu. Apakah seperti ini hukum Islam? Jelas sekali Al-Quran ini, jelas, semuanya jelas. Nikah itu harus pakai azam, talak juga harus pakai azam. Disebutkan dalam Al-Quran. Ya, mungkin nanti saya lebih jelas menerangkan hal ini. Jadi begitu bagaimana urgensinya Al-Quran ini ya untuk diterapkan bagi kita semua kaum muslimin, kalau kita nanti mau selamat di akhirat. Ketika ditanya kenapa, apa yang kamu ikuti di dalam membina kehidupan rumah tangga kamu sampai keluarga kamu berantakan, kamu bercerai, anak kamu menjadi broken home seperti apa? Kamu ikutin syariat mana? Kamu seorang muslim. Akan didakwa kita dengan Al-Quranul Karim, nanti kita ditanya. Kalau kita tidak mengikuti Al-Quranul Karim. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama telah mendengarkan dengan jelas yang disampaikan Ustadz Hamzah ya. Dan ini penting sekali untuk menjadi perhatian kita. Kalau kita membaca ayat demi ayat dalam surah At-Talaq, surah ini merupakan surah muhkamah. Surah muhkamah dan bukan surah yang dihapuskan sebagian hukumnya. Artinya hukum-hukum dalam surah Talaq ini hukum yang final, bukan hukum yang sewaktu. Karena sebagian hukum ada yang sifatnya sewaktu seperti pengharaman khamar ketika belum tuntas hingga pada akhir dituntaskan bahwa khamar itu merupakan hal yang diharamkan Allah. Bukan karena Allah sebelumnya tidak tahu, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan terapi bagi umat yang sakit. Kalau dosis antibiotik yang diberikan berlebihan buat orang sakit, akhirnya bukan penyakitnya sembuh, malah antibiotik tersebut akan membunuh bakteri-bakteri ya, yang dibutuhkan oleh tubuh, yang akibatnya mendatangkan bahkan petaka, bukan kebaikan. Begitu juga terapi yang Allah berikan kepada kaum muslimin pada permulaan Islam secara bertahap, sesuai dengan kemampuan mereka. Ini merupakan hikmah dari an-nasikh wal mansuh, turunnya hukum secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi umat. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang terdapat dalam surah At-Talaq ini berisikan pendidikan yang amat indah dan juga pembentengan bagi kita untuk menjaga, memelihara keutuhan rumah tangga kita agar tidak dengan emosi sesaat rumah tangga mengalami keruntuhan, kehancuran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Yang pertama dipanggil oleh Allah adalah nabi karena beliau sebagai imam dan penanggung jawab bagi umat. Beliau diperintahkan untuk mengawasi pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada kaum muslimin secara langsung. Idza talaqtumun nisa. Kita lihat di sini dimulai dengan memanggil Nabi, kemudian setelah itu beralih kepada kaum muslimin. Kalau kalian akan menceraikan istri-istri kalian, fatalliquhunna li'iddatihin, maka ceraikan mereka pada saat mereka ya siap menghadapi waktu iddah mereka.
fatalliquhunna mustaqbilatin li'iddati. Wanita tidak setiap saat ya, siap untuk apa? Diceraikan atau bisa diceraikan. Kalau dia berada pada masa suci, suaminya katakan pernah menggauli dia pada masa sucinya. Suami tidak dibolehkan menceraikan istri pada saat tersebut. Tapi tunggu sampai dia selesai haid, kemudian ketika datang waktu suci sebelum digauli, kalau dia menceraikan istrinya, ceraikan pada saat itu. Jangan karena emosi sesaat, padahal malamnya baru berkumpul atau beberapa saat baru berkumpul, terjadi pertengkaran, dia ceraikan istrinya. Ini namanya permainan terhadap ayat-ayat Allah, juga mempermainkan kehidupan rumah tangga yang merupakan al-madrasatul ula. Madrasah pertama bagi apa? Anak-anak yang tumbuh. Oleh karena itu sebagaimana Allah menjaga anak tersebut dalam rahim ibunya, Allah perintahkan juga orang tua untuk menjaga pertumbuhan anak tersebut. Dan rumah tangga ini merupakan tempat pertama, benteng pertama. Jadi Nabi diseru di sini, kemudian mengingatkan kepada kaum muslimin, kalau kalian ingin menceraikan istri-istri kalian, ceraikan mereka pada saat mereka siap memasuki iddah mereka. Kalau wanitanya dalam keadaan haid, juga tidak boleh diceraikan pada masa itu. Oleh karena itu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua, mendengar putranya Ibnu Umar menceraikan istrinya pada saat haid, Rasulullah perintahkan Ibnu Umar untuk menarik istrinya kembali. Pada saat itu belum cerai. Karena dijatuhkan bukan pada waktu yang dibolehkan. Sama dengan kalau orang sholat subuh, pukul 3 malam belum masuk waktunya. Sholat maghrib pada waktu asar nggak sah karena belum waktunya. Syaratnya dukhul al-waqti. Begitu juga pada saat talak, kita tidak dibolehkan menceraikan istri setiap saat, tapi tunggu sampai waktunya datang. Kalau pada saat suci pernah digauli tidak sah. Kalau pada saat haid juga tidak sah. Maka Rasulullah langsung perintahkan Mur Abdullah ibnu Umar. Perintahkan Ibnu Umar falyuraji'ah. Rujuk di sini bukan rujuk ya, dari cerai, tapi rujuk maksudnya menarik kembali. Pada saat itu belum dibolehkan dia menceraikan istrinya. Kemudian dia menunggu sampai istrinya suci, bahkan ditambah haid kemudian suci, baru pada saat itu sebelum digauli istrinya kalau dia mau ceraikan silahkan ceraikan. Artinya diberikan waktu untuk berpikir. Sahabat tadi mengatakan bahwa cerai itu harus dengan azam dan tekad, bukan emosi sesaat. Itu Quran sebutkan. La yu'akhidhukumullah bil-laghwi fi aimanikum. Allah tidak menghukum kalian dengan sumpah yang tidak sungguh-sungguh serius. Walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tapi Allah menghukum kalian dengan azam dan tekad yang keluar dari hati kalian. Kalau orang lagi emosi gelap mata, itu kan bukan orang yang bertekad secara serius, tapi sedang dibuat buta lupa oleh syaitan. Oleh karena itu dengan rahmat Allah, sumpah kita nih yang kita keluarkan dengan tidak serius, ya, bukan dengan azam, Allah berikan maaf. Setelah ayat ini Allah bicara mengenai ila, seorang laki yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Kemudian bicara mengenai talak, agar kita faham bahwa cerai itu harus betul-betul berdasarkan azam, ya, sadar, bukan letupan sesaat. Ini bukan main-main. Jadi kita lihat bagaimana rahmat Allah tidak menghukum kita ya, pada apa? Hal yang tidak serius keluar dari hati kita. Walaupun sumpah yang salah itu dosa. Tapi hukumnya tidak berlaku. Dan Allah sebelumnya mengingatkan kita, wala taj'alullaha urbatan li aimanikum. Jangan kalian jadikan Allah sebagai sasaran sumpah kalian. Dan sumpah kalian bukan menyangkut hal yang benar, memutuskan rahim. Saya bersumpah tidak akan injak rumah kamu lagi. Saya bersumpah akan ceraikan kamu. Bahkan ditambahkan 1000 kali saya ceraikan kamu. Ini semua sumpah-sumpah yang tidak benar. Dosanya besar, tapi hukumnya tidak berlaku. Jadi seorang wanita kalau mau diceraikan pada saat suci sebelum digauli. Atau pada saat hamil, sudah jelas masa kehamilan. Bahwa itu hamil dari dia,
dia ceraikan, dan dia harus menanti sampai iddahnya berakhir, yaitu pada saat anaknya lahir. Jadi kalau pada bulan pertama, berarti iddahnya 8 bulan. Kenapa ada iddah? Supaya laki dan perempuan berpikir agar tidak mengambil keputusan yang disesali di kemudian hari. La tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Kamu nggak tahu sekarang marah, emosi, sehari 2 hari nyesel, ya Allah, kenapa saya sampai ngomong begini? Pada saat emosi, laki-laki bilang, saya tidak butuh kamu. Hilang 1.000 gantinya. Si perempuan bilang, kamu pikir senang bahagia bersama kamu? Keluar kata-kata kotor. Setelah masing-masing reda, setannya pergi, baru mereka nyesal. Allah tidak ingin rumah tangga menjadi menjadi permainan dan spekulasi hawa nafsu semacam ini. Jadi wanita kalau ingin diceraikan, harus diceraikan pada masa yang dibolehkan pada waktunya. Itu pada saat suci sebelum digauli atau pada masa hamil yang sudah jelas kehamilannya. Kalau dia pernah gauli istrinya, kemudian diceraikan. Tahu-tahu si istri hamil, bisa aja si laki-laki memfitnah istrinya. Itu bukan anak saya. Bahaya enggak? Anaknya kesian nanti. Akhirnya si perempuan terkena apa? Terkena fitnahan berbuat selingkuh. Padahal itu anaknya. Bisa saja si perempuan berbuat yang tidak-tidak, padahal bukan anak suaminya. Dengan alasan bahwa kemarin kita kumpul. Bahaya enggak? Jadi untuk menghindari hal seperti ini, wanita tidak boleh diceraikan. Tapi yang menyedihkan, para fuqaha kita ini jelas-jelasan menyalahi Al-Quran. Mereka mengatakan talak itu terbagi 2. Ada talak sunnah, ada talak bid'ah. Talak sunnah itu talak yang dijatuhkan pada masa yang diizinkan Allah. Kalau talak bid'ah, talak yang dilakukan di luar masa yang diizinkan Allah. Itu pada saat suci, setelah digauli, pada masa haid. Lalu kita bertanya, talak bid'ah sah nggak? Mereka mengatakan talaknya sah. Tapi bid'ah. Kan aneh. Mereka-mereka yang suka gembar-gembor bid'ah mengatakan bid'ah itu dhalalah, tidak akan diterima. Mereka mengatakan sah talaknya. Padahal jelas-jelasan Quran memerintahkan kita dengan tegas dibolehkan menceraikan istri pada saat istri berada pada waktu yang dibolehkan untuk diceraikan. Ini kan jelas-jelasan menyalahi Al-Quran. Tapi karena fuqaha kita turun-menurun lebih fokus kepada riwayat, kepada pendapat-pendapat ulama yang kembali kepada riwayat tersebut, mereka lengah bahwa mereka sebetulnya sudah jauh dari Al-Quran. Tadi Ustaz Hamzah menyebutkan bahwa bagaimana riwayat-riwayat yang masuk ke dalam hadis mengatasnamakan Nabi kita ini cenderung untuk merusak keutuhan rumah tangga. Seperti tadi, salasun jidduhunna jiddun, wahazduhunna jiddun. Ada 3 hal. Seriusnya, ya, atau sungguh-sungguhnya serius, ya. Main-mainnya pun dianggap serius. Jadi kalau ada anak-anak main-mainan bersama temennya, ya, kata anak SD, ya, kamu jadi istri saya jadi suami kamu, ya, dianggap serius. Jadi suami istri. Bahaya enggak? Bahaya sekali. Kemudian mereka anggap rumah tangga ini apa? Orang kalau mau menikah, itu untuk mempersiapkannya panjang. Dari mulai melamar, membawa pelamaran, kemudian menentukan harinya itu berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai setahun 2 tahun. Kemudian mereka juga memanggil penghulu, kemudian ada saksi, betul enggak? Tercatat. Tapi begitu ingin menceraikan istri, hanya main-main berlaku. Padahal kita tahu, setelah berumah tangga, kalau mereka berpisah dampaknya itu lebih besar daripada memulai pernikahan. Rumah yang sudah dibangun dihancurkan, dengan anak-anak kan korban. Oleh karena itu, kalau kita tempatkan hadis tadi dihadapkan di hadapan Al-Quran, kita lihat sumpah yang tidak keluar dari azam dan tekad tidak berlaku hukumnya, ya, tidak menimbulkan efek hukumnya. Lalu bagaimana main-main? Saya bingung kenapa kok hadis ini masih dipertahankan. Padahal jelas-jelasannya matanya bertentangan dengan Quran. Dan semua yang bertentangan dengan Al-Quran adalah hadis palsu. Dan mereka yang menyebarkannya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia berbohong atas nama Nabi kita.
Quran begitu jelas. Kemana ya Al-Quran di hadapan mereka? Oleh karena itu, tolak yang berlaku ya, adalah tolak sunnah. Yang sesuai dengan Quran, yang sesuai dengan apa yang dilakukan Rasul. Dan dilaksanakan oleh para sahabat. Adapun yang dikeluarkan atau tolak yang diucapkan pada masa seorang wanita haid atau suci pernah digauli, ini merupakan tolak yang sama sekali tidak berlaku. Nah, kalau kita mau lihat keseriusan bagaimana Al-Quran dalam menjaga kehidupan rumah tangga, kita lihat coba. Wa ahsul iddata wattaqullaha rabbakum. Ceraikan mereka pada saat mereka dapat memulai iddah mereka dan hitung waktu iddah. Jangan kalian main-main. Dan bertakwalah kepada Tuhan kalian. Wanita kan lebih tahu kalau dia datang bulan tidak datang bulan. Betul enggak? Ini berkaitan dengan hak laki-laki selagi wanita masih iddah, dia bisa rujuk. Tanpa harus nikah lagi. Tapi kalau sudah berakhir iddahnya, dia harus menikah kembali kalau ingin kembali. Jadi bertakwalah kepada Allah. Kalau dia hamil, dia harus bilang hamil. Jangan dia mengatakan tidak hamil, kemudian digugurkan kandungannya. Jadi hitung waktu iddah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana seriusnya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjaga rumah tangga kita. La tukhrijuhunna min buyutihin. Jangan kalian usir wanita-wanita ya, yang merupakan istri kalian dari rumah mereka. Wala yakhrujna, mereka juga enggak boleh keluar dari rumah. Illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau si perempuan berbuat keji, contohnya selingkuh ya. Jadi illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Kalau mereka katakan bercerai, waktu iddahnya selama 3 bulan atau 3 kali suci dan haid, tinggal di rumah sama-sama. Kira-kira selama 3 bulan ada kemungkinan enggak hati mereka luluh? Terkadang baru sehari, baru seminggu hati mereka luluh. Si laki-laki memandang istrinya. Pasti yang terkenang bukan hanya kenangan buruk. Kalau emosi yang buruk kan. Perempuan juga di saat dia mengenang suaminya hari pertama mungkin. Kalau dia marut kelapa, dia merasa suami yang diparut. Motong bawang dia merasa apa? Suami yang dipotong. Tapi lama-kelamaan dia terkenang dengan kebaikannya. Masa-masa indah bersamanya, belum lagi anak. Artinya akalnya akan apa? Berpikir banyak. Diberikan kesempatan supaya mereka berdua tanpa ada intervensi orang lain. Kalau ada orang tua laki-laki datang atau orang tua perempuan, memberikan nasihat. Tapi kalau dipulangkan anak orang ke rumahnya, si ibu pasti apa? Bapak ibunya pasti akan panas. Betul enggak? Belum lagi nanti ada orang-orang ketiga yang masuk. Apalagi kalau laki-lakinya tampan, gagah, pengusaha. Berusaha untuk mendekatkan diri pada laki-laki. Kamu gak usah sedih, gak usah apa. Kalau kamu berpisah, banyak perempuan yang siap menjadi istri kamu. Bahkan saya siap. Betul. Laki-laki juga begitu. Perempuan juga sama. Kalau perempuannya cantik, menarik ya. Nanti ada orang-orang ketiga masuk datang. Saya sedih lihat keadaan kamu. Suami kamu gak menghargai kamu betul-betul. Kalau kamu ini wanita cantik, mulia. Kamu gak usah bersedih. Kalau seandainya harus putus, banyak pria yang siap untuk menggantikan suami kamu. Saya pun termasuk siap. Jadi kapan saja kamu ingin ambil keputusan, saya siap untuk apa? Untuk mendengarkan jawaban kamu. Coba lihat. Tapi kalau mereka berdua di rumah, harapan untuk kembali besar. Ini menunjukkan bagaimana perhatian Allah. Menjaga mereka supaya tidak berpisah. Lalu bagaimana kalau seandainya laki-lakinya mau kembali? Sering orang salah paham. Nanti kumpul lagi haram dong Ustaz berzina. Siapa yang bilang kalau si laki-lakinya kembali kumpul bersama istrinya, itu otomatis mereka sudah rujuk tanpa harus nikah lagi. Wala yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Setelah itu Allah jelaskan bahwa ini bukan hukum yang datang dari manusia. Tilka hududullah. Ini jelas aturan yang telah ditegaskan, dibatasi oleh Allah. Wa man yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah. Barang siapa yang melanggar batas-batas dan hudud Allah, berarti dia zalimi dirinya. Jangan salahkan Allah. Kalau sampai rumah tangganya porak-poranda, ya, dia kehilangan kesempatan untuk kembali, jangan salahkan Allah. La tadri la'allallaha yuhdithu ba'da dzalika.
Kamu nggak tahu sekarang marah, sebentar lagi kamu menyesal. Kalau dalam satu rumah, harapan mereka untuk kembali besar sekali. Jadi kita lihat bagaimana seriusnya Al-Quran menjaga rumah tangga. Tentu muncul hadis yang menyepelekan kehidupan rumah tangga. Orang mengatakan kita harus ikuti sunnah Rasul. Ini bukan sunnah Rasul. Ini riwayat mengatasnamakan Rasul. Sunnah Rasul seperti yang Al-Quran ajarkan. Jadi kalau mau tahu sunnah Rasul, sunnah itu artinya manhaj, tariqah, bukan riwayat. Jadi manhaj Rasul adalah menerapkan, menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupan. Hadis-hadis bisa terjadi kebohongan, pemalsuan kalau Al-Quran la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Jadi kita bukan ingkar sunnah, tapi kita justru mengajak orang kembali kepada sunnah yang sebenarnya, mengingkari hadis-hadis palsu dan memerangi mereka para pembuat hadis. Jadi jelas sekali di sini dalam masalah talak saja kita lihat terdapat beberapa kesalahan yang fatal. Dan saya betul-betul yakin mereka tidak akan dapat membela pendapat-pendapat dari para fuqaha tersebut yang bertentangan dengan Al-Quran. Contoh yang lain. Kita tahu bahwasannya dalam perceraian, banyak orang tidak memerlukan saksi. Dengan gampang, dia mengatakan saya ceraikan kamu, baik per telepon atau langsung. Padahal Al-Quran mengatakan, فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. Kalau si wanita sudah hampir mengakhiri masa iddahnya, kalau menopause hampir mendekati 3 bulan, kalau dia masih beriddah, sudah mendekati apa? Masa-masa iddahnya berakhir. Jadi katakan suci haid, ya. Kemudian suci memasuki haidnya, ya. Katakan selama seminggu sudah 3-4 hari, atau pada masa haidnya yang pertama suci haid. Nah begitu sucinya berakhir, tinggal masa haidnya, di situ diputuskan mau kembali apa mau pisah. Kalau tetap mau berpisah, panggil 2 orang saksi yang adil. Wa asyhidu dzawai adlim minkum, persaksikan 2 orang saksi yang adil. Kenapa dibutuhkan adil? Supaya mereka bersaksi dengan benar bahwa sudah betul-betul 2 bersepakat untuk berpisah. Kemudian wa aqimus syahadata lillah, tegakkan kesaksian mata-mata karena Allah. Antum perhatikan di sini. Ini perintah wa asyhidu dzawai adlim minkum. Tapi ternyata mereka mengatakan bahwa menghadirkan 2 orang saksi itu hanya merupakan sunnah, bukan kewajiban. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kelanjutannya itulah nasihat yang diberikan untuk mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dikaitkan dengan keimanan ini. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa menjaga hukum Allah ini, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dia rezeki dari jalan yang tak terduga-duga. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang berserah diri, pasrah mengikuti Allah, Allah akan jamin betul-betul memberikan kecukupan dan perlindungan padanya. Innallaha balighu amri. Allah akan mengantarkan segala sesuatu sesuai dengan ketentuannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menetapkan bagi segala sesuatu ketentuan dan ukuran. Jadi seperti yang saya tadi katakan, bagaimana kok mereka lebih condong kepada riwayat palsu daripada Al-Quran? Bagaimana kita umat Islam akan bersatu? Dan ini masalah syariat, bukan fikih. Kalau fikih itu perbedaan yang timbul karena perbedaan riwayat yang tidak pasti. Seperti kunut, tidak kunut, meletakkan tangan di sini. Ini masalah fikih. Kalau ini syariat yang datang dari Allah kok dirubah? Ngakunya mengikuti Quran dan Sunnah. Tapi prakteknya bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan hal ini betul-betul bisa menjadi pelajaran yang baik buat kita semua. Dan dalam kasus pertama tadi, bagaimana kata Al-Qur'an ya menunjukkan arti gabungan di antara suci dan haid, bisa apa? Berubah artinya. Bersebagian dia waktu suci, bersebagian lagi waktu haid. Padahal kata qara'a itu menunjukkan jamaah. Dan ini sesuai dengan ayat Quran, bagi yang tidak lagi datang bulan,
maka waktu iddahnya selama 3 bulan. 3 bulan berarti kan suci, haid, suci, haid. Selama 3 kali. Nah mudah-mudahan hal ini bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa terus ya menerangkan bagaimana urgensi Al-Quran bagi kaum muslimin merupakan hal yang tidak tergantikan. Insya Allah pada sesi berikutnya kita akan berbicara di seputar Al-Qadar atau Al-Qada wal Qadar fil Quran. Perbedaannya dengan ya, pendapat-pendapat ya, mereka-mereka yang berbicara di seputar ini yang membingungkan dan tidak punya dasar yang kokoh. Kita akan kembali kepada Al-Quran membuktikan bagaimana betul-betul Al-Quran sebagai kitab yang terang dan menerangkan, tidak terdapat keraguan di dalamnya sedikit pun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah atas penjelasannya. Nah, Anda pengen nanya berkaitan sama cerai ini kan banyak banget orang yang masih kebingungan di cerai itu dimulai dari mana. Terus kalau seandainya iddahnya berakhir, terus di sidang kayak kemarin ada yang bertanya ke Ali, dia sudah ajuin talak, bukan sudah, katanya sih menurut yang dia pahami, dia sudah melewati iddahnya. Nah ketika sidang kedua itu, ternyata istrinya datang, akhirnya batal lah, caranya diminta rujuk. Nah bagaimana ketika dia menarik gugatannya itu, nah setelah melewati iddah itu, dia bingung apakah ketika rujuk dia harus akad lagi atau enggak. Karena di sini jadi bagi hal-hal begitu dia masih kebingungan. Nah, ketika kondisi kayak gitu nih harus diakad lagi. Kemarin nanya, berarti kan kalau misalnya harusnya kalau sudah melewati, nah itu gimana kalau misalnya berarti kalau sudah lewat iddah itu berarti kalau ketika rujuk baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhimna bis-shalihin. Biasanya sebelum orang bercerai, kalau mereka datang ke pengadilan agama, mereka akan mendengarkan nasihat-nasihat, masukan-masukan. Artinya pada saat itu belum dianggap cerai. Karena menurut mereka, perceraian itu jatuh semenjak hakim memukul palu. Memukul Pak? Palu. Jadi mulai saat ini, Fulan dan Fulan telah bercerai kalau nggak bisa didamaikan. Kemudian mulai dibicarakan mengenai iddahnya, juga nafkah iddahnya. Lalu bagaimana seandainya si laki-laki ini sebelum menghadap ke pengadilan agama sudah menjatuhkan cerai pada istri? Cerainya kita tidak tahu apakah pada masa suci sebelum digauli, apakah pada masa suci setelah digauli, apakah pada masa haid. Ini persoalan yang kita anggap kebanyakan umat ini buta. Apalagi dengan pendapat tolak sunnah, tolak bid'ah, tolak sunnah yang dilakukan pada masa yang dibolehkan, tolak bid'ah pada masa yang tidak dibolehkan, dan itu dianggap sah dua-duanya. Jadi membingungkan luar biasa. Kemudian mereka juga menceraikan istrinya sampai iddahnya berakhir tanpa ada saksi. Oleh karena itu kalau kita baca Ibnu Katsir, dari pertanyaan yang diajukan seorang sahabat kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, ditanya mengenai seorang menceraikan istrinya. Dia ceraikan istrinya, kemudian Imam Ali tanya, kamu ceraikan dia pada saat suci sebelum digauli? Si laki-laki bingung dalam masalah ini. Yang kedua, kamu persaksikan tidak? Tidak. Falaisa bitolak. Kalau gitu bukan cerai. Fala ta'ud, kamu jangan kembali melakukan perbuatan yang serupa. Jadi ketika talak itu harus ada saksi. Pas ketika dijatuhkan talak. Pada saat dijatuhkan talak tidak. Tapi pada saat nanti mendekati saat iddahnya berakhir, harus ada 2 orang saksi. Kalau tidak dipersaksikan berarti tidak dianggap cerai. Kenapa? Ini aturan agama untuk menjaga keutuhan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Kalau orang dengan mudah menceraikan istrinya dan dijatuhkan dengan apa? Dengan mengikuti hawa nafsunya. Begitu kembali ke dalam keadaan sadar, timbul penyesalan. Sebagai contoh, ada seorang istri ketika kita bacakan, seorang ibu ya,
kita bacakan ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan tolak. Si perempuan mengatakan, Ustadz, kalau seandainya saya tahu ayat ini nggak mungkin kita bercerai. Laki-laki begitu emosi, saya dipulangkan ke rumah. Ayo, walaupun kita sama-sama ingin balik, ada gengsi. Belum lagi omongan orang yang berusaha untuk menghasut kita. Akhirnya rumah tangga kita bubar, padahal kita meninggalkan anak. Itu seorang ibu mungkin usianya pada saat itu sekitar 55 tahun. Jadi berpisahnya bukan karena satu sebab yang betul-betul serius, tapi karena terbawa oleh emosi. Seharusnya laki-laki, kalau menceraikan istrinya, walaupun tidak kembali kepada pengadilan agama, dia ceraikan istrinya, ceraikan pada waktu yang dibolehkan, kemudian si perempuan tetap berdiam di rumahnya, cuma pisah kamar saja. Selama 3 bulan. Orang tua di sini paling tidak harus tahu. Kemudian pada saat mendekati masa akhir iddah harus menghadirkan 2 orang saksi. Itu yang seharusnya dilakukan. Nah sekarang terjadi perubahan. Orang pergi ke pengadilan agama untuk mendapatkan surat perpisahan kan. Kalau dituruti dengan gampang, saya yakin Indonesia ini runtuh semenjak lama rumah tangga orang. Begitu emosi sedikit cerai, betul tidak? Pasti rumah tangganya akan hancur. Akan porak-poranda. Nah di Departemen Agama ada badan yang memberikan nasihat perkawinan pada orang yang bercerai. Yang terjadi di satu artis yang kita tahu itu kan, dia katanya cerai sudah pisah ranjang, sudah bertahun-tahun bahkan katanya. Nah tapi ketika ketika memang agak unik di sini pengadilannya, kalau misalnya laki-laki kan talak itu kan jatuh dari laki-laki, Mbak. Tapi ketika laki-laki nyatuin talak dan diproses ke pengadilan terkesan sangat menyulitkan sekali ketika laki-laki yang mengajukan cerai, kecuali gugatan itu datang dari perempuan. Nah, katanya setelah sidang berkali-kali, pengadilan memutuskan katanya hanya kurang komunikasi gitu. Kan agak aneh jadi mereka nggak melihat bertahun-tahun konflik sudah terjadi segala macam, tapi ketika di pengadilan bisa memutuskan kurang komunikasi, tidak ada konflik. Ya, artinya mereka mau rujuk lagi. Nggak mau rujuk, mereka bisa, tapi di stop oleh pengadilan karena alasan katanya hanya kurang komunikasi doang. Pengadilan menyetop ini karena ada permintaan dari pihak perempuan. Apa sikap pengadilan yang tidak melihat sama sekali kondisi mereka? Soalnya katanya pisah ranjangnya sebenarnya sudah lama. Tapi kan unik, jadi ketika mau cerai malah dibatalkan dengan alasan katanya kurang komunikasi. Si laki-lakinya masih mau berpisah tetap? Mau berpisah. Perempuannya kayak sih udah mau pisah juga. Kalau nggak salah perempuannya yang menahan. Perempuan, kalau nggak pihak pengadilan apa dia punya motif untuk menahan mereka. Ya. Jadi sebetulnya dalam hari ini pengadilan salah. Kalau memang terbukti sudah tidak ada kecocokan di antara keduanya, mereka disatukan dengan paksa malah merugikan. Nah biasanya laki-laki menuntut perceraian, si perempuan menolak. Mungkin artis kan takut namanya rusak atau berkaitan dengan masalah gonogi dan lain sebagainya. Ya si perempuan merasa bahwa ini merugikan dia, maka dia menolak. Nah pengadilan mengambil kesimpulan bahwa si perempuan masih suka. Belum ada perceraian walaupun pisah ranjang. Ini hanya karena miskomunikasi. Jadi bisa aja karena itu. Dia menahan menggantung suaminya. Walaupun sudah pisah ranjang, dia menggantung suaminya karena apa? Orang Arab bilang fiha inna. Ada sesuatu di balik semua ini. Dan yang menarik sebenarnya justru Pak, ada di kasus dulu di Amerika itu kan perceraian di tahun berapa dia agak susah banget. Jadi emang bahkan katanya sampai pada posisi katanya kalau misalnya ada dua suami istri mau bercerai tanpa adanya alasan, atau misalnya suami KDRT atau misalnya suami istrinya selingkuh, atau jadi tidak ada perselingkuhan, tidak ada KDRT, tapi misalnya masing-masing sudah retak, tapi pengadilan tidak akan memberikan cerai kalau misalnya tidak ada alasan. Jadi akhirnya ujungnya salah satunya misalnya siapa nih yang mau disalahin, misalnya mau laki-laki dituduh selingkuh atau istrinya selingkuh, karena kalau misalnya tidak ada alasan seperti itu nggak bakal dikasih cerai gitu. Jadi justru sekarang yang lihat mesti sekarang ada pengadilan di sini agak mempersulit orang ketika mau cerai gitu. Ketika Amerika. Kalau justru Amerika, makanya kan ada masa di mana katanya di Amerika itu perceraian melonjak tajam karena emang aturan itu diamandemen supaya cerainya dipermudah. Nah tapi kalau sekarang justru kalau di Indonesia justru agak unik emang ketika urusan perceraian pengadilan mungkin kayak seringkali juga agak
memaksakan rujuk, biarpun sebenarnya dua belah pihak ini sudah konfliknya bersitekan sudah cukup panjang gitu. Apalagi kan bukankah harusnya talak itu dari laki-laki kalau misalnya sudah sesuai prosedur, misalnya tidak dalam kondisi marah, tidak dalam istri nggak lagi haid atau misalnya habis digauli, kan harusnya prosedurnya harusnya berjalan itu. Tapi ini kok istilahnya tiba-tiba memang diputuskan, biarpun saya agak unik kan diputuskan tidak, kurang komunikasi. Padahal misalnya sudah lama pisah ranjang gitu. Berarti kan sebenarnya tinggal difinalisasi doang perceraiannya. Tapi pengadilan bisa mengambil keputusan itu yang misalnya diperbolehkan gitu. Nanti si laki-laki sudah jelas ya, tidak mau rujuk ya, dia mau berpisah dari istrinya. Setelah sekian lama bertahun-tahun tidak bersatu bersama-sama. Pihak perempuan keberatan. Laki-laki di saat mau menceraikan istrinya dengan alasan yang kuat, keberatan perempuan tidak sama sekali menghalangi laki-laki untuk menceraikan istrinya. Nah, perempuan pada saat dia ingin berpisah dari suaminya tidak mau menceraikan dirinya, Allah berikan dia hak namanya khulu untuk berpisah dari suaminya. Tapi si perempuan mengembalikan mahar yang pernah diberikan kepada suami kalau suami tidak melakukan kesalahan apa-apa. Suami tidak KDRT, tidak juga selingkuh, tidak berbuat yang tidak. Tapi si perempuan ternyata ingin berpisah dari suaminya. Pada saat itu dibolehkan asal dia melakukan khulu, artinya dia mencopot dirinya dari suami. Ya. Dengan sendiri hakim yang memutuskan nanti, tapi dia mengembalikan mahar yang pernah diberikan suaminya. Ini terjadi pada masa Rasul, seorang wanita mengatakan, ya Rasulullah, inni akrahul kufra ba'dal Islam. Saya takut kalau sudah Islam, saya masuk dalam kekafiran. Saya ingin berpisah dari suami saya karena saya tidak mampu lagi untuk melayani suami saya dengan baik. Saya takut saya melakukan dosa. Saya meninggalkan dia bukan karena akhlaknya baik. Tapi saya merasa bisa dia berjalan bersama laki-laki yang lain. Orang yang paling buruk rupanya, yang paling hitam, yang paling kecil. Dulu ketika pertama kali dia menerima, kebetulan suaminya berharta memberikan dia sebuah kebun. Sudah bertanya, mau tidak kamu mengembalikan apa yang diberikan suami kamu? Dia mengatakan, siap ya Rasulullah. Dikembalikan, dipisahkan di antara kedua. Artinya tidak ada kezaliman. La tadzlimun wa la tudzlamun. Si laki-laki tidak dizalimi. Karena kalau sampai laki-laki memberikan sesuatu yang besar kepada istrinya, dengan gampang si istri pisah, dizalimi dong. Begitu juga si perempuan juga tidak dizalimi karena dia punya hak untuk berpisah dari suaminya. Jadi kalau suami menceraikan istrinya, sudah bertekad tidak ingin rujuk kembali dengan alasan juga yang kuat, kemudian juga pada waktu yang benar, pengadilan tidak berhak untuk menghalangi hal ini karena ini merupakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si perempuan walaupun keberatan, tidak punya hak sama sekali untuk mengatakan saya tidak mau bercerai. Karena kalau dia mau berpisah dari suaminya, walaupun suami tidak suka, suami tidak punya hak untuk menahan. Selagi si perempuan mengikuti prosedur mengembalikan mahar yang diberikan suaminya. Tapi kalau suaminya KDRT, berbuat aniaya, si perempuan mengadu ke pengadilan untuk dipisahkan, si perempuan tidak perlu mengembalikan apa yang diberikan suaminya. Karena sebabnya dari suami. Ini keadilan Islam yang amat indah. Ketentuan tentang talak ini begitu jelas dalam Al-Quran tadi. Nah, kalau pengadilan tadi, kita setuju pengadilan seperti dalam hal tadi penasehat perceraian. Kalau orang mau bercerai misalnya dinasehatin supaya diakurin seperti itu. Bukan yang sudah jatuh tolak, sudah semuanya syarat terpenuhi. Kemudian nggak boleh, pengadilan nggak bisa memberikan surat cerai itu nggak boleh, nggak ada hak gitu. Tapi kalau memberikan nasihat supaya jangan bercerai, pertimbangan dulu kan, karena ada banyak orang bercerai karena emosi seperti itu, karena nggak tahu apa ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Itu bagus seperti itu. Ya, tapi kalau udah jelas seperti itu, nggak punya hak pengadilan. Sampai kalau misalnya sekarang yang unik, jadi kalau contoh orang dipersulit dalam perceraian itu nggak cuma satu, bahkan banyak kalau kita berurusan sama pengadilan agama. Jadi kayak sampai kalau misalnya ketika sudah ada pasangan bersepakat untuk bercerai. Nah tapi jadi ya udah katanya suami bilang kamu aja ngajuin gugatan. So, kalau saya ngajuin gugatan ini bakal dipersulit dan juga ntar tinggal gampang kalau kamu ngajuin gugatan. Saya tinggal nggak datang ke dalam persidangan, otomatis
talak jatuh. Jadi emang sudah sampai bersepakat itu karena pasti kalau misalnya suami dan istri hadir dalam persidangan itu dibikin ruwet. Bahkan ternyata ada kenalan, ada sahabat saya juga ketika dia mau bercerai, dan bahkan sampai ada tindakan istrinya melakukan tindakan suatu hal yang itulah yang kurang baik. Dia nggak sanggup karena katanya nggak mampu. Jadi untuk memasukin berkas perceraian itu ternyata kena biaya juga lumayan gitu. Jadi sampai sekarang berlarut perceraian nggak dilakuin karena dia nggak punya biaya untuk bercerai. Apalagi kalau misalnya dalam persidangan itu biayanya akan bertambah gitu. Jadi dalam pengadilan kayak berurus pengadilan agama justru emang nggak tahu mungkin dicari-cari apa gimana. Tapi yang jelas biaya untuk perceraian ternyata untuk masukin berkas saya ada. Kalau salah kalau salah dengan 1 juta itu untuk masukin berkas itu ada biaya untuk diproses gitu. Tapi emang ternyata apalagi jadi yang paling sering kena itu masyarakat menengah ke bawah karena emang kan nggak semua. Jadi orang banyak terjadi masalah mau cerai, akhirnya udahlah misalnya cerai agama setelah itu masing-masing gitu bahkan terjadi kayak gitu memang. Adanya aturan-aturan misalnya dari pemerintah seperti adanya surat nikah seperti itu kan formil ya. Sebenarnya kan kalau dalam hukum misalnya kalau dulu orang-orang tua dulu nikah nggak pakai surat gitu kan. Tapi kalau sekarang karena sering dijadikan atau terjadi ekses-ekses yang nggak baik, banyak istri kemudian akhirnya nggak diakui dia sebagai istri karena ketika ada pembagian harta waris karena nggak ada suratnya gitu. Nikah, ya. Arti yang terzalimi kan jadi istri kan karena nikah siri gitu tanpa ada surat kan. Itu kan surat ini menjadi penting gitu ya, supaya menghindari kezaliman tadi kan. Nah, sebaliknya kalau perceraian kan juga itu sesuatu yang sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pengadilan itu bertindak secara fair, secara lurus kan nggak masalah, gampang aja gitu kan. Tapi kalau dikomersilkan seperti ini ya itu kesalahan ya oknum itunya. Oknum di pengadilannya ya, salah seperti itu. Dan sering mereka menjadikan ini sebagai alat pemerasan, zalim itu. Pemerasan. Waliyadzubillah. Kemudian dalam masalah talak ini juga ada yang berhubungan dengan hak perempuan pada waktu iddah. Hak perempuan pada waktu iddah. Ini yang kurang diperhatikan. Bahkan pengadilan agama kadang-kadang tidak menekankan kepada masalah ini. Di samping hak-hak mereka pada saat mereka dalam keadaan iddah, ada lagi hak mereka pada saat mereka diceraikan, sedangkan mereka memiliki anak. Artinya melahirkan anak atau memiliki anak yang menyusui. Nah, siapa di antaranya yang berkewajiban untuk memberikan nafkah? Nah, dalam surah At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 6. Allah berfirman menjelaskan bagaimana hak-hak wanita pada saat itu. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Tempatkan mereka pada saat diceraikan nih, cerai yang sah, yang sesuai dengan aturan Allah, tempatkan mereka sesuai dengan tempat yang kalian diami. Jangan waktu kita sedang manis, mesra, ditempatkan di kamar utama yang indah, tahu-tahu begitu cerai pada waktu ini tempatkan di kamar pembantu. Itu nggak tepat sama sekali. Karena status mereka sebagai istri sama. Jadi askinuhunna min haitsu sakantum, tempatkan mereka di mana kalian diam. Arti kalau misalnya harus pisah ranjang kamar cuma satu, ya si perempuan di dalam lebih tertutup auratnya, apalagi kalau dia memiliki anak. Min wujudikum, sesuai dengan kemampuan kalian. Wala tudarruhunna litudayyiqu alaihim. Jangan kalian ganggu mereka, sakiti mereka untuk membuat mereka merasa sempit, akhirnya mereka keluar dari rumah. Ya, si laki-laki ingin perempuannya keluar dari rumah, tapi karena aturan Allah melarang, sengaja dia ganggu dengan ucapan, dengan sikap, dengan cara-cara yang menyakitkan hingga si perempuan tidak merasa betah di rumah. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahum. Kalau mereka dalam keadaan hamil,
maka berikan nafkah kepada mereka sampai melahirkan anak. Jadi kalau seandainya hamilnya baru sebulan, berarti kan 8 bulan. Betul enggak? Itu kewajiban nafkah. Nafkah ini harus. Kalau si laki-laki tidak membayar, maka pengadilan bisa mengambil secara paksa dari laki-laki. Atau dipotong dari gajinya. Pemerintah bisa mengambil tindakan. Tapi sayang pemerintah ini kurang perhatian terhadap hal ini. Akhirnya banyak anak-anak terlantar padahal orang tua mereka mampu. Jadi, wa in kunna ulati hamlin fanfiqu alaihinna hatta yadha'na hamlah. Ini kewajiban nafkah. Fa in arda'na lakum. Tapi kalau sudah melahirkan berarti iddahnya habis kan? Nah begitu iddahnya habis berarti berpisah. Kalau mereka menyusui anak tersebut bagi kalian. Ibunya nih. Fa'atuhunna ujurahum. Fa in arda'na lakum. Fa'atuhunna ujurahun. Maka berikan gaji mereka, upah mereka. Bukan nafkah nih. Si ibu menyusui anaknya padahal. Tapi karena kewajiban suami, maka berikan upah istri-istri kalian ya, dalam menyusui anak. Perhatikan coba. Artinya suami di sini bertanggung jawab bukan memberikan nafkah lagi, tapi upah bagi si ibu yang menyusui anaknya. Itu merupakan pembahagian dan kewajiban dengan penuh keadilan. Kemudian wa'tamiru bainakum bima'ruf. Kalian hendaknya bermusyawarah di antara kalian dengan cara yang ma'ruf. Jangan sampai kalian berselisih akhirnya membahayakan anak. Si bapak nggak memberikan bayaran pada istrinya atau si istri minta harga yang tinggi. Kalau kamu nggak bayar sekian, saya nggak menyusui, cari ibu susu yang lain. Wa in ta'asartum fasaturbi'u lahu ukhra. Kalau tidak ada kesepakatan di antara kalian, suaminya pelit atau istri minta harga yang tinggi, maka biarkan anaknya disusui oleh wanita yang lain. Fasaturbi'u lahu. Setelah itu Allah mengatakan, liyunfiq tu sa'ati min sa'ati. Yang punya keluasan, hendaknya memberikan nafkah sesuai dengan keluasannya. Jangan diukur sama orang yang gak mampu. Si fulan keluar segitu, ini diukur sama orang yang gak mampu. Nah kalau dia punya keluasan, maka pemberiannya seharusnya sesuai dengan keluasannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahum. Yang disempitkan rezekinya, ya, yang belum diperluas, dia berinfak sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah insya Allah ya, dengan rahmatnya kalau kita taat, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Setelah kesempitan, Allah berjanji untuk memberikan kemudahan. Setelah ayat-ayat ini, untuk menunjukkan betapa seriusnya masalah ini, Allah mengancam, wa ka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban syadida wa adzabnaha adzaban nukra fadaqat wabala amriha wa kana akibatu amriha khusran. Berapa banyak penduduk-penduduk negeri yang menentang perintah Tuhan. Wa ka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi, juga tidak mengikuti rasulnya. Fahasabnaha hisaban syadida, kami hisab dengan seberat-beratnya. Wa adzabnaha adzaban syadida, kami siksa dengan azab yang pedih. Fadaqat wabala amriha, akhirnya merasakan akibat dari perbuatannya. Wa kana akibatu amriha khusra, dan akibat dari perbuatannya adalah kerugian. A'addallahu lahum adzaban syadida, Allah sediakan bagi mereka azab yang maha pedih. Fattaqullaha ya ulil albabil ladzina amanu, bertakwalah wahai orang-orang yang berakal. Wahai orang-orang yang beriman, yang berakal. Fattaqullaha ya ulil albabil ladzina amanu, bertakwalah kepada Allah wahai para ulil albab yang beriman. Qad anzalallahu ilaikum dzikra, Allah telah menurunkan bagi kalian peringatan. Antum kalau lihat bagaimana ayat-ayat ini begitu tegas mengancam mereka yang tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, semau-maunya mengikuti hawa nafsunya, ini menunjukkan serius nggak Allah menjaga rumah tangga. Jelas sekali serius. Seolah-olah ayat ini, nggak ada kaitannya. Padahal wa ka'ayyim min qaryatin ini kan
Korea, penduduk Korea kan terdiri dari keluarga-keluarga tadi. Kayak kalau keluarga nggak mengikuti aturan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah azab tentunya. Dan ayat ini kalau saya dipisahkan dari ayat sebelumnya, malah terputus hubungan. Ya, bingung kan orang. Kan wa ka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusuli, yang menentang perintah Tuhannya dan Rasulnya. Iya. Jadi masalah perceraian ini bukan masalah sepele sebagaimana disepelekan oleh sebagian fuqaha. Di mana mereka dengan gampang menjatuhkan cerai. Bahkan ada sebuah pendapat yang mengatakan kalau orang mabuk, suami mabuk menceraikan istri jatuh. Alasannya sebagai hukuman ta'zir buat laki-laki yang mabuk ini. Kamu boleh hukum si laki-laki, tapi jangan rumah tangganya dihancurkan. Wala taziru waziratun kesian istrinya, anak-anaknya. Yang mabuk hukum. Hukuman dia mabuk kan ada hukumannya udah ada. Kenapa ditambah lagi? Jadi betul-betul kalau kita lihat banyak persoalan dalam fikih-fikih kita karena jauh dari Al-Quran, akhirnya menjerumuskan umat dalam kehancuran. Nah kalau kita perhatikan dari sini, terbukti bahwa Al-Quran tak tergantikan. Dan Al-Quran posisi di depan sebagaimana riwayat dari Dari Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Rasulullah bertanya, "Fakaifa taqbi idza urida 'alaika qadha?" Gimana kamu putuskan kalau kamu dihadapkan dalam satu kasus di mana kamu harus putuskan? Dia mengatakan, ahkumu bi kitabillah. Saya kembali kepada kitab. Baru berikutnya, fa in lam tajidhu fi kitabillah. Kalau tidak terdapat keterangannya secara eksplisit dalam kitab Allah, dia mengatakan akbi bi sunnati Rasulullah. Saya putuskan dengan sunnah Rasul yang saya lihat dari pengamalan Rasul. Artinya masalahnya ada dalam Al-Quran secara umum. Rasulullah memberikan fatwa merujuk kepada ayat tadi. Baru kalau tidak ada, fa in lam tajidhu fi sunnati Rasulillah, ajtahidu ra'yi wa la a'lam. Saya berijtihad. Karena pada saat itu kan Quran belum final. Betul enggak? Jadi pertama Quran dulu, bukan sebaliknya. Quran baru kembali kepada pengamalan Rasul kalau tidak berijtihad. Ini bukan berarti bahwa Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Quran jelaskan pertama ada yang secara terperinci, ada yang secara global. Nah Rasulullah SAW turun menjelaskan makna-makna yang global dan ditafsirkan dalam pengamalan dia. Nah kalau dia berada jauh, kemudian dia tidak menjumpai pada ayat-ayat Al-Quran karena Al-Quran masih turun. Kemudian juga dia tidak melihat Rasul memberikan keputusan dalam hal tersebut. Tapi ada tuntunannya secara umum dalam Al-Quran. Maka dia berijtihad. Ijtihadnya kalau seandainya terbukti salah, dia akan rubah hal tersebut. Oleh karena itu para ulama dahulu kala di saat mengeluarkan pendapat, ada kesalahan langsung dirubah. Dan mereka tidak malu-malu untuk menarik pendapatnya kembali, bahkan mengumumkan di tengah-tengah pasar. Dulu saya mengeluarkan fatwa, salah, saya tarik kembali. Bahkan kalau seandainya seorang memperbaiki fatwanya, tanpa malu-malu, dia mengakui kamu yang benar. Sebagaimana yang terjadi pada sahabat Rasul, terjadi juga pada dua nabi. Nabi Daud memberikan fatwa, dikoreksi oleh Nabi Sulaiman. Nabi Daud, seorang nabi nggak merasa sama sekali ini merupakan sikap kurang ajar dari anaknya. Ternyata fafahamna Sulaiman dalam Rasul kan. Allah berikan pemahaman pada Sulaiman. Daud alaihi salatu wassalam menerima pendapat anak. Ini yang baik dalam hidup ini kembali kepada Allah. Kalau kita salah, segera kita berlomba-lomba kembali kepada Allah memperbaiki diri kita. Tapi kalau seorang memberikan fatwa salah, maka repotnya dia harus mengumumkan kesalahannya. Supaya tidak menjadi ikutan orang-orang secara tidak benar. Jadi demikianlah pertemuan kita pada kajian hari ini di seputar tolak dan masuk dalam tema besar urgensi Al-Quran yang tak tergantikan bagi kaum muslim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih ikhwan akhwat telah menyaksikan podcast kita dengan guru kita Ustadz Hussein bin Hamid Al-Attas dan Ustadz Hamzah Attas Al-Attas mengenai urgensi Al-Quran bagi kaum muslimin dalam subtemanya mengenai tolak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ